Saat syukuran rumah baru, ibu mertuaku berteriak, ruang tamu sudah sempit, bawa orang tuamu makan di dapur. Aku langsung pergi membawa orang tuaku makan di hotel mewah dan kumulai jalankan rencana. 1 jam kemudian, ibu mertua dan suamiku panik histeris meneleponku 60 kali. Karena aku lakukan, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan bagi semua orang yang berada di rumah besar tersebut. Kemeriahan pesta syukuran rumah baru sudah terasa sejak dari luar. Pagar besi yang menjulang tinggi. Puluhan tamu undangan yang merupakan teman-teman arisan Ibu Rohmah sudah memenuhi ruang tamu dan halaman depan. Mereka saling mengobrol, tertawa, dan memamerkan perhiasan yang melingkar di pergelangan tangan maupun leher mereka. Ibu Rohmah sendiri tampak sangat sibuk, menyapa setiap tamu yang datang dengan wajah yang sangat bangga. Dia terus-menerus bercerita tentang betapa mewahnya rumah tersebut, betapa mahalnya perabotan yang ada di dalamnya, dan betapa beruntungnya dia memiliki kehidupan yang serba berkecukupan saat ini. Hardy, anak laki-lakinya berdiri, tidak jauh darinya, ikut tersenyum lebar menerima setiap pujian dari teman-teman ibunya. Di sudut ruangan, Salsa yang mengenakan hijab rapi tampak sibuk memastikan semua hidangan untuk para tamu tersaji dengan baik. Sebagai nyonya rumah tangga yang sebenarnya, dia bekerja dalam diam, memastikan tidak ada satupun tamu yang merasa kekurangan. Salsa menyeka keringat di dahinya, lalu tersenyum puas melihat deretan makanan mewah yang sudah disiapkan oleh penyedia makanan ternama. Dia ingin hari ini berjalan lancar demi menjaga nama baik keluarga. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah ketika 2 orang parubaya muncul di ambang pintu utama. Mereka adalah ayah dan ibu kandung Salsa. Keduanya datang dengan penampilan yang sangat sederhana. Pakaian mereka bersih dan rapi, namun sangat jelas terlihat bahwa pakaian itu bukan barang mahal seperti yang dikenakan oleh para tamu di ruang tamu. Ayah Salsa membawa sebuah rantang bersusun 3, sementara ibu Salsa memegang sebuah bungkusan plastik berisi kue basah buatan sendiri. Mereka berdiri dengan ragu-ragu, tampak canggung melihat keramaian dan kemewahan yang ada di hadapan mereka. Melihat kedatangan orang tuanya, wajah Salsa langsung berbinar. Dia meletakkan gelas yang sedang dipegangnya dan setengah berlari menghampiri mereka. Salsa langsung meraih tangan ayah dan ibunya, lalu mencium punggung tangan mereka dengan penuh rasa taksim, rasa rindu dan bahagia membuncah di dadanya. Dia memeluk ibunya erat-erat, membisikkan betapa senangnya dia melihat mereka datang ke acara tersebut. Ayah Salsa tersenyum hangat menyerahkan rantang yang dibawanya sambil mengatakan bahwa itu adalah masakan kesukaan Salsa yang khusus dibuat subuh tadi. Salsa menerima rantang itu dengan mata berkaca-kaca, merasa sangat dihargai dan dicintai oleh kedua orang tuanya. Namun pemandangan hangat itu tidak berlangsung lama. Ibu Rohmah yang sedang asyik berbincang dengan teman-temannya tiba-tiba menoleh dan melihat pemandangan tersebut. Senyum bangga di wajah Ibu Rohmah seketika lenyap digantikan oleh raut wajah jijik dan marah. Dia merasa kedatangan besannya yang berpenampilan sangat sederhana itu akan menjatuhkan harga dirinya di depan teman-teman arisan mewahnya. Dengan langkah cepat dan napas memburu, Ibu Rohmah menghampiri Salsa dan kedua orang tuanya. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar tajam memecah sejenak obrolan beberapa tamu di sekitarnya. Salsa, sedang apa kamu di sini? Kenapa kamu membiarkan orang-orang ini masuk lewat pintu depan? Tegur Ibu Rohmah dengan suara yang sengaja dikeraskan, membuat beberapa tamu kini benar-benar menghentikan obrolan mereka dan menatap ke arah pintu utama. Salsa terkejut mendengar ucapan mertuanya. Dia mencoba tetap tenang dan tersenyum sopan. Ibu, ini ayah dan ibu saya. Mereka baru saja tiba dari perjalanan jauh untuk menghadiri acara syukuran ini. Mereka
juga membawakan makanan untuk kita semua. Ibu Rohmah melirik rantang yang dipegang Salsa dengan tatapan merendahkan. Dia mendengus kasar lalu berkacak pinggang. Makanan apa itu? Kita sudah memesan makanan paling mahal. Tidak butuh makanan kampung seperti itu. Dan lihatlah penampilan mereka. Sangat tidak pantas berada di tengah-tengah tamu-tamuku yang terhormat ini. Ruang tamu sudah sempit. Bawa orang tuamu makan di dapur kotor sana. Jangan bikin malu acara saya, teriak Ibu Rohmah. Suaranya menggema di seluruh penjuru ruang tamu. Keheningan seketika menyelimuti ruangan tersebut. Semua mata kini tertuju pada Salsa dan kedua orang tuanya. Ayah dan ibu Salsa tertunduk. Wajah mereka memerah menahan rasa malu yang luar biasa. Ibu Salsa bahkan mulai meneteskan air mata. Tangannya gemetar memegang ujung bajunya. Salsa merasakan darahnya mendidih. Dia menatap tajam ke arah ibu mertuanya. Tidak percaya dengan kata-kata kejam yang baru saja dilontarkan oleh wanita paruh itu. Selama ini, Salsa selalu diam dan bersabar menghadapi sikap semena-mena Ibu Rohmah demi menjaga keutuhan rumah tangganya bersama Hardi. Namun kali ini Ibu Rohmah telah melewati batas. Menghina dirinya mungkin masih bisa ditoleransi, tetapi menghina dan merendahkan orang tuanya di depan umum adalah sebuah kesalahan fatal. Salsa menoleh ke arah Hardi yang berdiri tidak jauh dari mereka. Dia berharap suaminya itu akan melangkah maju membela dirinya dan orang tuanya, atau setidaknya menegur ibunya agar menjaga tata krama. Namun harapan itu hancur. Berkeping-keping, Hardi hanya menghela napas panjang, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana dan berjalan mendekat dengan wajah malas. Sudahlah Salsa. Betul, kata ibu. Ruang depan penuh. Bawa saja orang tuamu ke belakang, jangan keras kepala. Kamu tidak lihat teman-teman ibu sedang menikmati acara? Jangan membuat keributan di sini, ucap Hardi dengan nada datar, seolah-olah mengusir. Mertuanya ke dapur adalah hal yang paling wajar untuk dilakukan. Hati Salsa rasanya seperti dihantam godam yang sangat besar. Pria yang selama ini diharapkan bisa menjadi pelindungnya, ternyata hanyalah seorang pengecut yang selalu berlindung di balik punggung ibunya. Rasa kecewa yang mendalam mengubah tatapan Salsa menjadi sangat dingin. Dia tidak lagi menangis. Dia tidak lagi memohon. Salsa menegakkan tubuhnya, merapikan hijabnya dengan gerakan yang sangat tenang, lalu menatap. Hardi dan Ibu Rohmah bergantian. Baik, jika ruang tamu ini terlalu sempit untuk orang tuaku, kami akan pergi, ucap Salsa dengan suara yang sangat tenang, namun mengisyaratkan ketegasan yang mutlak. Tidak ada nada bergetar dalam suaranya. Ibu Rohmah tertawa sinis, melipat tangannya di dada. Bagus, pergi, sana, jangan rusak hari bahagiaku. Lagi pula tanpa kalian, acara ini akan jauh lebih berkelas. Salsa tidak membalas ucapan mertuanya. Dia memutar tubuhnya, merangkul pundak ayah dan ibunya dengan sangat lembut. Ayo ayah ibu, kita tidak pantas berada di tempat yang tidak memiliki adab. Salsa akan membawa kalian ke tempat yang jauh lebih baik dari ini. Bisik Salsa menenangkan orang tuanya. Ayah dan ibu Salsa hanya bisa mengangguk pasrah. Melangkah gontai mengikuti putri mereka. Beberapa tamu undangan bisik-bisik. Ada yang merasa kasihan, namun lebih banyak yang mencibir dan menertawakan kepergian mereka. Hardi memalingkan wajah, merasa lega karena keributan itu cepat selesai tanpa dia harus repot-repot berdebat. Dia tidak menyadari bahwa langkah kaki istrinya yang menjauh dari pintu rumah itu adalah awal dari kehancuran total hidupnya. Salsa terus berjalan dengan punggung tegak. Begitu mereka melewati pagar besi yang menjulang tinggi, Salsa berhenti sejenak. Dia memastikan ayah dan ibunya berdiri di tempat yang teduh, lalu mengeluarkan telepon genggam dari tas tangannya. Jari-jarinya bergerak cepat, mengetik sebuah pesan singkat kepada seseorang yang sangat penting. Pesan itu sangat jelas dan tidak membutuhkan penjelasan panjang lebar.
Pesan itu ditujukan kepada pengacara pribadinya yang selama ini mengurus seluruh aset dan kekayaannya secara rahasia. Jalankan rencana kita sekarang. Bersihkan rumah itu tanpa sisa. Usir mereka semua. Setelah pesan itu terkirim, Salsa memasukkan kembali telepon genggamnya. Dia menatap rumah mewah yang baru saja ditinggalkannya itu untuk terakhir kalinya hari ini. Sebuah senyum tipis yang sangat dingin tersungging di bibirnya. Ibu Rohmah mengira dia hanya marah sesaat layaknya menantu yang meraju. Wanita tua yang sombong itu tidak tahu bahwa rumah yang sedang dibanggakannya itu dibeli 100% menggunakan uang hasil kerja kerasa. Hardi tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan pria itu hidup menumpang dari fasilitas perusahaan tempat Salsa bernaung sebagai pemilik utama. Hari ini Salsa akan menunjukkan kepada mereka apa artinya kehilangan segala-galanya dalam sekejap mata. Setelah meninggalkan rumah tersebut, Salsa memberhentikan sebuah taksi yang kebetulan lewat di ujung jalan. Dia membuka pintu dan mempersilakan kedua orang tuanya masuk terlebih dahulu. Di dalam kendaraan itu, suasana terasa sangat hening. Hanya terdengar suara mesin dan desingan pendingin udara. Ibu Salsa terus menundukkan kepala. Sesekali menyeka air mata yang kembali menetes di pipinya. Ayah Salsa menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Raut wajahnya menyiratkan rasa bersalah yang sangat mendalam. Salsa duduk di antara mereka, menggenggam tangan keduanya, erat-erat untuk menyalurkan kekuatan. Salsa, maafkan ayah dan ibu. Gara-gara kami datang, acara mertuamu jadi berantakan. Harusnya kami tidak usah datang menjengukmu hari ini. Kami membuatmu malu di depan suamimu dan keluarga besarnya, ucap ayah Salsa dengan suara parau yang menyayat hati. Salsa menggelengkan kepalanya dengan cepat, menatap wajah ayahnya dengan penuh kasih sayang. Ayah, jangan pernah berkata seperti itu. Ayah dan ibu tidak pernah salah. Justru kedatangan kalian hari ini telah membuka mataku lebar-lebar. Selama ini aku selalu bersabar mencoba menutupi semua perlakuan buruk mereka demi mempertahankan pernikahan. Tapi hari ini mereka telah menghina hal yang paling berharga dalam hidupku, yaitu kalian. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi berdiam diri. Mereka yang akan belajar arti dari rasa malu yang sesungguhnya. Kendaraan itu terus melaju membelah jalanan yang cukup padat menuju sebuah penginapan bintang 5 yang letaknya cukup jauh dari kawasan perumahan tadi. Penginapan ini adalah tempat yang sering digunakan Salsa untuk menjamuri bisnis. Pentingnya, sebuah tempat yang memancarkan kemewahan di setiap sudutnya. Setibanya di sana, Salsa membimbing orang tuanya turun. Petugas yang berjaga di depan pintu kaca yang besar menyambut mereka dengan sangat sopan, membungkuk hormat saat melihat kedatangan Salsa yang memang sudah sangat dikenal di tempat tersebut sebagai tamu kehormatan. Mereka berjalan melewati lorong-lorong megah yang berhiaskan lampu kristal gantung yang sangat besar. Ayah dan ibu Salsa tampak takjub sekaligus canggung berjalan di atas karpet tebal yang empuk. Salsa meminta petugas untuk menyiapkan ruang makan khusus yang tertutup jauh dari keramaian tamu lainnya agar orang tuanya bisa beristirahat dan makan dengan tenang. Setelah masuk ke dalam ruangan yang sangat luas dan indah itu, Salsa mempersilakan orang tuanya duduk di kursi yang berlapis kain lembut. Seorang pelayan masuk membawa buku menu. Salsa memesankan berbagai hidangan raja, mulai dari makanan pembuka hingga penutup yang paling lezat dan mahal di tempat itu. Dia juga memesan jus buah segar untuk menghilangkan dahaga mereka. Sambil menunggu makanan datang, Salsa membuka rantang yang dibawa ibunya tadi. Dia mengambil sepotong kue basah dan memakannya dengan lahap. Ini adalah makanan paling enak di dunia, ibu. Tidak ada makanan mewah manapun yang bisa mengalahkan masakan ibu, puji Salsa. Tulus membuat senyum kecil akhirnya mengembang di bibir ibunya yang sejak tadi terlihat murung. Setelah memastikan ayah dan ibunya mulai merasa nyaman, suasana hati Salsa kembali berubah.
Fokusnya kini tertuju pada rencana besar yang sudah dia mulai. Dia meminta izin sebentar kepada orang tuanya untuk pergi ke sudut ruangan. Salsa mengeluarkan telepon genggamnya dan langsung menghubungi pengacara pribadinya. Panggilan itu dijawab pada dering kedua. Semua tim sudah bersiap di lokasi. Nyonya Salsa, kami hanya menunggu aba-aba selanjutnya dari Anda. Suara tegas dari seberang telepon terdengar. Sangat meyakinkan. Bagus. Lakukan sesuai instruksi awal. Putus semua akses aliran listrik dan air rumah itu dari pusat. Hubungi pihak penyedia makanan. Katakan bahwa pembayaran dibatalkan dan minta mereka menarik semua hidangan sekarang juga. Setelah kekacauan mulai terjadi, masuklah ke dalam rumah bersama petugas keamanan kawasan. Beritahu semua orang di sana siapa pemilik sah rumah itu. Dan usir penghuni lamanya tanpa terkecuali. Jangan biarkan mereka membawa barang berharga apapun. Perintah Salsa dengan nada suara yang sangat tenang, namun penuh perhitungan. Baik Nyonya, kami akan melaksanakannya sekarang juga. Anda bisa memantau semuanya dari kamera pengawas. Salsa menutup panggilan itu. Dia kembali ke meja makan tepat saat pelayan mulai menyajikan berbagai hidangan yang sangat menggugah selera. Asap mengepul dari piring-piring yang tertata rapi, menyebarkan aroma rempah yang sangat harum. Ayah dan ibu Salsa mulai menikmati makanan mereka perlahan-lahan. Salsa ikut makan, namun matanya sesekali melirik ke arah layar telepon genggam yang diletakkannya di atas meja. Dia membuka sebuah aplikasi khusus yang terhubung langsung dengan seluruh kamera pengawas yang terpasang di rumah tersebut. Salsa sengaja memasang banyak kamera pengawas tanpa sepengetahuan Hardi maupun Ibu Rohmah. Awalnya murni untuk alasan keamanan. Namun kini kamera-kamera itu menjadi saksi bisu dari pertunjukan balas dendam yang sangat dia nantikan. Di layar telepon genggamnya, Salsa bisa melihat suasana. Di ruang tamu rumah itu masih sangat meriah. Ibu Rohmah masih tertawa lepas, memamerkan kalung emasnya kepada teman-temannya. Hardi terlihat sedang duduk santai menikmati hidangan penutup sambil sesekali mengangguk mendengar obrolan orang di sebelahnya. Mereka tampak sangat bahagia, sama sekali tidak menyadari bahwa badai besar sedang bergerak cepat ke arah mereka. Salsa menyuapkan sepotong daging ke dalam mulutnya sambil tersenyum sinis. Dia membayangkan bagaimana raut wajah sombong ibu mertuanya itu akan berubah menjadi kepanikan yang luar biasa dalam hitungan menit. Hardi, suami yang selalu berlindung di ketiak ibunya, akan segera menyadari bahwa selama ini dia hidup bukan dari keringatnya sendiri, melainkan dari belas kasihan istri yang baru saja dia usir. Apakah makanannya? Enak ayah, ibu, tanya Salsa memecah keheningan mengalihkan pandangannya dari layar telepon genggam. Sangat enak nak, terima kasih banyak. Tapi, apakah suamimu tidak akan marah kita berada di sini? Tanya ibu Salsa dengan nada khawatir yang masih tersisa. Ibu, tidak perlu memikirkan pria itu lagi. Hari ini adalah hari kebebasan kita. Makanlah yang banyak. Karena setelah ini, kita akan melihat bagaimana keadilan ditegakkan dengan cara yang paling pantas. Jawab Salsa lembut sambil kembali menatap layar telepon genggamnya. Waktu terus berjalan dan pertunjukan utama akan segera dimulai. Kehancuran keluarga Hardi sudah berada di depan mata dan Salsa tidak berniat untuk menghentikannya sama sekali. 1 jam telah berlalu sejak Salsa dan kedua orang tuanya meninggalkan rumah besar tersebut. Suasana di dalam ruang makan, khusus penginapan mewah, itu terasa sangat hangat dan menenangkan. Berbeda jauh dengan hiruk piku penuh kepalsuan yang mereka tinggalkan sebelumnya. Alunan musik instrumental mengalun pelan dari pengeras suara yang tersembunyi di sudut ruangan memberikan efek relaksasi yang sangat dibutuhkan oleh ketiganya. Pelayan berulang kali masuk dengan langkah yang sangat sopan, membawakan berbagai macam hidangan penutup yang tertata sangat indah di atas piring-piring keramik bernilai tinggi. Ada puding buah yang lembut, aneka kue manis dengan hiasan buah berisar, serta beberapa gelas jus buah segar yang sangat menyejukkan tenggorokan.
Ayah dan ibu Salsa kini tampak jauh lebih santai. Ketegangan yang sebelumnya tergambar jelas di wajah mereka perlahan-lahan mulai memudar. Mereka mulai bisa menikmati suasana mewah tersebut tanpa merasa terintimidasi. Ibu Salsa bahkan sesekali tersenyum sambil mencicipi hidangan penutup yang rasanya belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Salsa duduk bersandar di kursinya, menatap lekat wajah kedua orang tuanya dengan perasaan lega yang luar biasa. Selama bertahun-tahun menikah dengan Hardy, Salsa selalu menyembunyikan penderitaannya sendirian. Dia bekerja keras siang dan malah membangun perusahaannya dari nol. Sementara suaminya hanya menghabiskan waktu bersantai dan ibunya terus-menerus menuntut gaya hidup mewah. Salsa selalu menuruti keinginan mereka dengan harapan suatu saat hati mereka akan luluh dan bisa menerima dirinya serta keluarganya dengan tulus. Namun peristiwa hari ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kebaikan hatinya selama ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak memiliki rasa syukur. Salsa mengambil sendok kecil dan mulai mengaduk lanjut buah segar di hadapannya. Pikirannya melayang pada keputusan besar yang baru saja dia ambil. Dia tidak merasa menyesal sedikit pun. Baginya, martabat orang tuanya berada jauh di atas segalanya. Pernikahan yang selama ini dia pertahankan dengan susah payah ternyata hanyalah sebuah ilusi kosong. Hardy tidak pernah benar-benar mencintainya. Pria itu hanya mencintai kekayaan dan kenyamanan yang Salsa berikan. Dan Ibu Rohmah, wanita itu hanyalah lintah yang terus menghisap darah tanpa pernah merasa puas. Menyadari semua kebenaran itu membuat hati Salsa terasa sangat ringan. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat sepenuhnya. Dia kini merasa bebas, benar-benar bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus memikirkan perasaan orang-orang yang telah merendahkan keluarganya. Di tengah keheningan yang nyaman itu, tiba-tiba sebuah getaran keras dan suara dering-nyaring memecah suasana. Telepon genggam Salsa yang diletakkan di atas meja berbunyi tanpa henti. Layar telepon itu menyala terang, menampilkan nama penelpon yang sangat tidak ingin Salsa lihat saat ini. Hardy, panggilan itu terus masuk berulang kali, seolah-olah orang di seberang sana sedang dalam keadaan yang sangat mendesak. Salsa hanya menatap layar itu dengan tatapan datar, sama sekali tidak memiliki niat untuk mengangkatnya. Getaran telepon itu sampai membuat meja sedikit bergetar, menarik perhatian ayah dan ibunya. Salsa, teleponmu berbunyi terus nak, sepertinya dari suamimu. Tidakkah sebaiknya kamu angkat dulu? Siapa tahu ada hal yang sangat penting, tegur ayah Salsa dengan nada khawatir. Matanya menatap bergantian antara telepon, genggam dan wajah putrinya. Salsa tersenyum tipis, menepuk lembut punggung tangan ayahnya. Biar saja, ayah, tidak ada hal penting yang perlu aku dengar dari mulut pria itu lagi. Sekarang, waktunya kita menikmati makanan ini. Jangan biarkan suara telepon itu mengganggu waktu istirahat kita. Namun, panggilan itu benar-benar tidak kunjung berhenti. Setelah dering kesekian kali berakhir, layar telepon genggam Salsa kembali menyala. Kali ini menampilkan puluhan pemberitahuan pesan yang masuk secara bertubi-tubi. Salsa akhirnya meraih telepon genggamnya, membuka kunci, layar, dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di layar tersebut tertera angka yang sangat mengejutkan. Ada 60 panggilan tak terjawab dari Hardy dalam waktu kurang dari setengah jam terakhir. Tidak hanya itu, ada belasan pesan suara dan pesan teks panjang yang dikirimkan oleh Ibu Rohmah. Semua pesan teks itu ditulis dengan huruf kapital, dipenuhi dengan tanda seru dan kata-kata yang menggambarkan kepanikan luar biasa. Rasa penasaran akhirnya membuat Salsa memutuskan untuk menekan salah satu pesan suara yang dikirimkan oleh ibu mertuanya. Dia sengaja tidak menempelkan telepon itu ke telinga, melainkan memperbesar volume suaranya agar bisa terdengar jelas di dalam ruangan yang sunyi tersebut. Begitu pesan suara itu terputar, suasana tenang di ruang makan itu seketika hancur oleh suara jeritan yang sangat memekakkan telinga.
"Salsa, kamu gila. Tolong suruh orang-orang ini pergi." Ibu mohon angkat teleponnya. Mereka mengambil semuanya. "Salsa, tolong ibu." Suara Ibu Rohmah terdengar sangat melengking, bergetar hebat dan dipenuhi dengan isak tangis yang sangat histeris. Di latar belakang suara ibu, mertuanya itu, Salsa bisa mendengar dengan sangat jelas hiruk-pikuk kekacauan yang sedang terjadi. Ada suara barang-barang berat yang digeser dengan kasar, suara pecahan kaca yang jatuh ke lantai, teriakan para tamu undangan yang terdengar sangat panik, serta suara bentakan tegas dari beberapa pria yang memerintahkan semua orang untuk segera mengosongkan ruangan. Suasana di dalam pesan suara itu benar-benar seperti sebuah arena bencana yang datang secara tiba-tiba. Ayah dan ibu Salsa terkesiap mendengar suara mengerikan dari telepon genggam putri mereka. Ibu Salsa sampai menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak lebar karena terkejut. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi di rumah yang baru saja mereka tinggalkan. Beberapa jam yang lalu, rumah itu dipenuhi dengan tawa kesombongan dan pamer kemewahan. Namun, kini yang terdengar hanyalah jeritan ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. "Salsa, ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi di sana, Nak? Kenapa suara ibu mertuamu seperti orang yang sedang ketakutan luar biasa?" "Siapa orang-orang yang mengambil barang-barang itu?" tanya ibu Salsa dengan suara gemetar. Rasa cemas kembali menyelimuti hatinya yang lembut. Salsa mematikan pesan suara tersebut, lalu meletakkan telepon genggamnya kembali ke atas meja dengan gerakan yang sangat tenang. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan atau penyesalan. Mata Salsa menatap lurus ke arah kedua orang tuanya, memberikan tatapan yang sangat meyakinkan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Mereka sedang memanen apa yang selama ini mereka tanam. "Ibu, rumah mewah yang selama ini dibanggakan oleh wanita itu, semua perabotan yang dia pamerkan, hingga hidangan mahal yang dia larang untuk kalian sentuh, semuanya adalah milikku. Aku yang membeli semuanya dengan uang hasil keringatku sendiri. Selama ini aku membiarkan mereka menikmatinya karena aku menghargai ikatan pernikahan. Tapi karena mereka memutuskan untuk membuang rasa hormat itu dan mengusir kalian seperti pengemis, maka aku mengambil kembali semua hak milikku. Mereka sekarang sedang diusir dari rumah itu tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuh mereka." Jelas Salsa dengan nada suara yang sangat lugas dan tanpa keraguan sedikit pun. Mendengar penjelasan putrinya, ayah dan ibu Salsa terdiam membisu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa putri mereka yang selama ini terlihat pendiam dan selalu mengalah ternyata memiliki ketegasan yang luar biasa. Mereka juga baru mengetahui fakta bahwa menantu mereka yang selama ini terlihat sukses dan kaya raya ternyata hanyalah seorang pria yang menumpang hidup pada istrinya. Salsa kembali mengambil sendoknya, melanjutkan memakan. Hidangan penutupnya seolah-olah tidak ada hal besar yang baru saja terjadi. "Habiskan makanan kalian. Ayah, ibu, pertunjukan di sana baru saja dimulai. Mereka telah merendahkan kita di depan semua orang. Maka biarkan semua orang juga melihat bagaimana mereka jatuh ke dasar jurang yang paling dalam hari ini juga." 30 menit sebelum Salsa mendengarkan pesan suara yang histeris itu, suasana di rumah mewah tersebut masih berada di puncak kemeriahannya. Ibu Rohmah sedang berdiri di tengah-tengah ruang tamu dikelilingi oleh teman-teman arisannya yang terus-menerus melemparkan pujian palsu. Dia menceritakan dengan sangat antusias tentang harga lampu hias kristal yang menggantung di atas kepala mereka, menyebutkan nominal uang yang sangat fantastis yang dia klaim sebagai hasil kerja keras anak kebanggaannya. Hardy sendiri duduk di sofa panjang yang empuk, menyilangkan kakinya dengan gaya angkuh, merasa menjadi tuan rumah yang sangat dermawan. Mereka berdua sama sekali tidak peduli bahwa baru belasan menit yang lalu mereka telah mengusir menantu dan besan mereka sendiri dengan cara yang sangat keji. Bagi Ibu Rohmah, ketidakhadiran Salsa dan orang tuanya justru membuat udara di dalam rumah itu terasa lebih bersih dan berkelas. Namun, kebanggaan yang meluap-luap itu
tiba-tiba terhenti dengan cara yang sangat mengejutkan. Tepat ketika Ibu Rohmah sedang mengangkat gelas minumannya untuk bersulang dengan tamu-tamunya, sebuah bunyi klik yang sangat keras terdengar dari arah luar rumah. Dalam hitungan detik, seluruh lampu di rumah besar itu padam total. Alat pendingin udara yang sejak tadi menyejukkan ruangan seketika mati. Alunan musik yang mengiringi pesta langsung terhenti. Kegelapan langsung menyergap. Hanya menyisakan cahaya matahari sore yang masuk menembus jendela kaca yang besar. Suasana ruang tamu langsung berubah menjadi riuh, rendah. Beberapa tamu perempuan menjerit, kaget. Sementara yang lainnya mulai mengeluh karena udara di dalam ruangan mulai terasa panas dan pengap. Ibu Rohmah berusaha menutupi kepanikannya. Dengan tertawa canggung, dia menenangkan teman-temannya, mengatakan bahwa itu mungkin hanya gangguan listrik biasa dari pusat kota yang akan segera menyala dalam beberapa menit. Hardi cepat periksa saklar utama di depan. Masa rumah semahal ini listriknya bisa turun begitu saja? Buat tamu-tamu kita merasa nyaman kembali. Perintah Ibu Rohmah dengan nada yang sedikit mendesak. Hardi segera berdiri berjalan dengan langkah tergesa-gesa menuju kotak panel listrik yang berada di dekat garasi. Dia mencoba menaikkan tuas saklar berulang kali, namun aliran listrik sama sekali tidak menyala. Hardi mulai merasa bingung dan berkeringat. Dia mencoba menyalakan keran air di taman untuk mencuci tangannya yang berdebu. Namun tidak ada setetes air pun yang keluar dari pipa tersebut. Saluran air di rumah itu juga telah terputus sepenuhnya. Belum sempat Hardi melaporkan kejanggalan itu kepada ibunya. Sebuah keributan besar terjadi di halaman depan. 3 buah truk besar dengan tulisan nama penyedia makanan. Acara tersebut masuk secara kasar, menggilas tanaman hias mahal yang ada di pinggir jalan masuk. Puluhan pria berseragam turun dari truk tersebut dengan wajah yang sangat tegang dan marah. Tanpa meminta izin, mereka langsung menerobos masuk ke dalam ruang tamu yang masih dipenuhi oleh tamu undangan. Para petugas penyedia makanan itu langsung bergerak cepat. Mereka menarik meja hidangan utama, mengambil nampan-nampan berisi makanan mewah yang belum sempat tersentuh, dan bahkan mengambil paksa piring-piring makanan yang sedang dipegang oleh para tamu. Ibu Rohmah berteriak marah, mencoba menghalangi tindakan kasar para petugas tersebut. "Heh, apa-apaan kalian ini? Berani-beraninya kalian mengambil makanan di acaraku. Aku sudah membayar mahal untuk semua hidangan ini. Taruh kembali semuanya sekarang juga," bentak Ibu Rohmah dengan wajah merah padam karena amarah dan rasa malu. Pemimpin petugas penyedia makanan itu menatap Ibu Rohmah dengan tatapan tajam dan merendahkan. "Mohon maaf Nyonya, kami baru saja mendapat pemberitahuan resmi bahwa seluruh pembayaran untuk acara ini dibatalkan secara sepihak oleh pemilik. Dana utama, dana yang sebelumnya dibayarkan telah ditarik kembali secara paksa melalui sistem keamanan perbankan. Kami tidak akan memberikan pelayanan gratis. Semua hidangan ini kami tarik kembali." Ucapan pria itu membuat seisi ruangan terkesiap. Teman-teman arisan Ibu Rohmah mulai saling berbisik, melempar pandangan penuh kecurigaan dan cibiran ke arah wanita yang beberapa menit lalu bertingkah sangat sombong tersebut. Wajah Ibu Rohmah pucat pasi. Dia menoleh ke arah Hardi yang baru saja masuk ke dalam rumah. Hardi juga sama, bingungnya. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Namun sebelum mereka bisa mencerna masalah makanan tersebut, sebuah pukulan yang jauh lebih mematikan datang menghampiri. Sepasukan petugas keamanan kawasan perumahan berjalan masuk dengan langkah tegap, membuka jalan bagi 3 orang pria berpakaian rapi yang membawa banyak dokumen di tangan mereka. Mereka adalah tim pengacara utusan Salsa. Kehadiran orang-orang berseragam resmi dan pria berjas ini membuat suasana pesta berubah menjadi seperti sebuah tempat kejadian perkara yang sangat menegangkan. Salah satu pengacara yang berdiri paling depan mengambil posisi di tengah ruangan memandang sekeliling dengan tatapan mengintimidasi. Dia berdehem pelan
lalu mulai berbicara dengan suara lantang yang menggema di seluruh sudut ruangan. Mohon perhatian semuanya. Kami datang membawa perintah eksekusi pengosongan rumah. Rumah ini beserta seluruh perabotan di dalamnya sepenuhnya dibeli dan didaftarkan atas nama Nyonya Salsa, Tuan Hardy dan Ibu. Rohmah tidak memiliki hak kepemilikan apapun di sini, tidak pernah menyumbang dana sedikit pun, dan sekarang resmi dinyatakan sebagai pihak yang menempati bangunan ini secara ilegal. Kami meminta agar bangunan ini dikosongkan detik ini juga. Suara pengacara itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Para tamu sosialita yang mendengarnya langsung menutup mulut mereka karena terkejut. Reputasi Ibu Rohmah hancur, berkeping-keping dalam sekejap mata. Seluruh kebohongan dan kesombongannya terbongkar di depan umum tanpa ampun. Bohong, kalian pasti penipu. Ini rumah anak saya, Hardy. Dia direktur yang sangat sukses. Dia yang membeli rumah ini dengan uangnya sendiri. Jangan sembarangan bicara, teriak Ibu Rohmah histeris, menunjuk-nunjuk wajah pengacara tersebut dengan jari yang bergetar hebat. Pengacara itu sama sekali tidak terpengaruh oleh jeritan Ibu Rohmah. Dengan sangat tenang, dia membuka map yang dibawanya dan menunjukkan sertifikat asli bangunan beserta bukti mutasi pembayaran yang semuanya tercetak jelas atas nama Salsa. Buktinya sangat jelas. Ibu anak Anda hanyalah karyawan biasa yang mendapat fasilitas dari perusahaan tempat Nyonya Salsa bernaung sebagai pemilik utama. Dan mulai hari ini, Nyonya Salsa mencabut semua fasilitas tersebut. Kalian berdua diusir dari rumah ini. Hardy lemas. Lututnya seolah tidak mampu menopang berat tubuhnya. Dia akhirnya menyadari kesalahan fatal yang telah dilakukannya. Mengusir mertuanya sama dengan membangunkan singa yang sedang tidur. Sementara itu, tim pengacara langsung bergerak menempelkan stiker besar bertuliskan disita oleh pemilik sah di dinding ruang tamu, tepat di bawah lampu hias kristal kebanggaan Ibu Rohmah. Melihat kekacauan dan aib yang terbongkar secara memalukan itu, teman-teman arisan Ibu Rohmah segera mengambil tas mereka dan bergegas pergi. Mereka melangkah keluar dengan raut, wajah jijik menghindari tatapan Ibu Rohmah yang mencoba memanggil nama mereka satu persatu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, rumah mewah yang tadinya dipenuhi tawa dan kebanggaan itu kini berubah menjadi tempat yang gelap, kosong, dan dipenuhi oleh keputusasaan. Bagi ibu dan anak yang serakah tersebut, mereka dipaksa keluar dari pintu depan oleh petugas keamanan. Berdiri di bawah terik matahari tanpa membawa sepeser uang pun, teman-teman arisan Ibu Rohmah berjalan tergesa-gesa menuju pintu keluar rumah besar tersebut. Tidak ada lagi senyum ramah atau pujian manis yang keluar dari mulut mereka. Wajah-wajah yang tadinya memancarkan kekaguman kini berubah menjadi raut penuh rasa jijik dan cemoohan. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menutupi hidung dengan sapu tangan. Seolah-olah udara di dalam rumah itu tiba-tiba menjadi sangat kotor setelah mengetahui kebenaran yang memalukan tersebut. Ibu Rohmah berusaha menahan kepergian mereka. Dia berlari, kecil dengan langkah gontai, mencoba meraih lengan salah satu teman terdekatnya yang selama ini selalu memuji gaya hidupnya. Namun, temannya itu langsung menepis tangan Ibu Rohmah dengan sangat kasar. "Jangan sentuh saya. Saya benar-benar tidak menyangka kamu. Ternyata seorang penipu besar. Berani-beraninya kamu menyombongkan harta milik menantumu seolah-olah itu milikmu sendiri. Mulai detik ini, jangan pernah menghubungi kami lagi. Kamu sudah resmi kami keluarkan dari perkumpulan arisan ini. Kami tidak sudi bergaul dengan orang miskin yang suka mengaku-ngaku," ucap wanita itu dengan nada suara yang sangat menusuk telinga. Ibu Rohmah mematung di tempatnya, berdiri, hatinya hancur berkeping-keping mendengar hinaan tersebut. Dia melihat satu persatu temannya masuk ke dalam kendaraan mewah mereka masing-masing dan melaju pergi meninggalkan pekarangan rumah itu tanpa menoleh lagi. Penderitaan Ibu Rohmah belum selesai sampai di situ. Petugas keamanan kawasan perumahan mulai bertindak tegas. Mereka menggiring Ibu Rohmah dan Hardy keluar dari pintu utama dengan paksa. Hardy
mencoba melawan, membentak petugas agar tidak menyentuh ibunya. Namun, kekuatannya tidak sebanding dengan para pria bertubuh kekar tersebut. Mereka didorong hingga melewati batas pagar besi pelindung rumah. Suara pagar besi yang ditutup rapat dan dikunci dari dalam terdengar seperti vonis hukuman yang mematikan. Kini ibu dan anak itu berdiri di pinggir jalan raya tanpa arah tujuan. Terik matahari perlahan-lahan tertutup oleh awan gelap yang berkumpul dengan cepat di atas kepala mereka. Angin bertiup cukup kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Hardy mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menenangkan pikirannya yang sedang kacau balau. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan telepon genggam pintar miliknya dengan tangan bergetar. Dia bermaksud memesan tempat peristirahatan sementara di sebuah penginapan terdekat agar ibunya bisa duduk dan menenangkan diri. Jari-jarinya dengan cepat menekan layar telepon, memasukkan rincian kartu pembayarannya ke dalam aplikasi pemesanan. Namun, sebuah pesan peringatan muncul di layar. Transaksi ditolak. Hardy mengerutkan kening. Dia mencoba menggunakan kartu pembayaran yang lain. Hasilnya tetap sama. Semua transaksi yang dia lakukan dibatalkan oleh sistem. Kepanikan mulai merayapi benaknya. Dia segera mencari nomor telepon layanan pelanggan bank penyedia kartu pembayarannya dan menekan tombol panggil. Setelah menunggu beberapa saat, seorang petugas ban menjawab panggilannya dengan suara yang sangat formal. "Selamat sore, ada yang bisa kami bantu?" "Tuan Hardy, kami melihat ada beberapa transaksi yang tertunda dari kartu Anda hari ini." "Siapa petugas bank tersebut?" "Tentu saja tertunda." "Kenapa semua kartu pembayaran saya tidak bisa digunakan?" "Saya mau menyewa kamar penginapan dan semua transaksi saya ditolak." "Tolong perbaiki sistem kalian sekarang juga. Saya ini nasabah prioritas," bentah Hardy dengan napas memburu berusaha mempertahankan harga dirinya yang sudah jatuh. Terdengar suara ketikan papan tik dari seberang panggilan. Lalu petugas bank itu kembali berbicara dengan nada yang lebih dingin dari sebelumnya. "Mohon maaf Tuan Hardy, kami telah memeriksa rincian akun Anda. Semua rekening dan kartu pembayaran yang Anda pegang saat ini telah dibekukan secara permanen oleh pemilik dana utama. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh aset keuangan tersebut terdaftar sebagai fasilitas perusahaan. Nyonya Salsa, selaku direktur utama, telah mencabut semua hak akses Anda 10 menit yang lalu. Anda tidak lagi memiliki saldo speser pun di bank kami. Ada hal lain yang bisa kami bantu?" Telepon genggam itu hampir terlepas dari genggaman Hardy. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga rasanya ingin meledak. Dia mematikan panggilan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenyataan pahit menghantam wajahnya dengan sangat keras. Selama bertahun-tahun dia hidup bergelimang harta, makan makanan enak, memakai barang mewah, dan merasa dirinya adalah seorang pemimpin keluarga yang hebat. Padahal nyatanya semua itu adalah milik istrinya. Begitu Salsa menarik kembali fasilitas tersebut, Hardy menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah seorang benalu yang kehilangan inangnya. Hujan mulai turun perlahan, lalu berubah menjadi derai air yang sangat deras dalam hitungan detik. Jalanan seketika tergenang air. Hardy dan Ibu Rohmah tidak membawa payung atau pelindung apapun. Pakaian mewah yang mereka kenakan langsung basah kuyup menempel pada tubuh mereka dan membuat mereka menggigil kedinginan. Ibu Rohmah menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya sambil memeluk kedua lengannya sendiri. Dia terus memanggil-manggil nama Hardy, meminta perlindungan dari putranya yang kini juga tidak berdaya. Di tengah guyuran hujan yang sangat lebat itu, layar telepon genggam Hardy kembali menyala. Sebuah pemberitahuan pesan elektronik masuk ke kotak masuknya. Pengirimnya adalah bagian sumber daya manusia dari perusahaan tempat dia bekerja. Hardy membuka pesan itu dengan firasat yang sangat buruk. Matanya menyusuri deretan kalimat yang tersusun rapi di layar tersebut. Surat itu menyatakan bahwa mulai hari ini, Hardy resmi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.
Pihak perusahaan menemukan bukti pelanggaran berat yang sangat merugikan dan seluruh hak pesangon dicabut sepenuhnya sebagai bentuk ganti rugi awal. Hardy berteriak, frustrasi memukul tiang listrik yang ada di dekatnya hingga buku jarinya memerah. Dia tidak mempedulikan rasa sakit di tangannya. Rasa sakit di dadanya jauh lebih menyiksa. Semua yang dia miliki hilang dalam waktu kurang dari 1 jam. Istrinya pergi, rumahnya disita, hartanya dibekukan, dan pekerjaannya musnah. Dia menoleh ke arah ibunya yang masih menangis di bawah guyuran hujan. Tiba-tiba rasa marah yang luar biasa menguasai dirinya. Ini semua salah ibu. Kalau saja ibu bisa menjaga mulut, kalau saja ibu tidak menghina orang tua Salsa dan mengusir mereka, kita tidak akan berakhir di jalanan seperti pengemis. Begini, bentah Hardy dengan suara yang mengalahkan suara rintik hujan. Ibu, Rohma terkejut mendengar bentakan putranya. Dia menatap Hardy dengan pandangan tidak percaya. Kamu menyalahkan ibu. Ibu melakukan ini demi menjaga wibawamu di depan teman-teman. Ibu, mana ibu tahu kalau istrimu itu diam-diam menyimpan semua hartanya sendiri. Wibawa apa? Wibawa palsu. Sekarang lihat kita. Kita miskin. Kita tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, teriak Hardy, histeris mengusap wajahnya yang basah oleh campuran air hujan dan air mata. Penyesalan. Mereka berdua berdiri di sana saling menyalahkan di tengah jalanan yang dingin, merasakan hantaman karma pertama yang baru saja dimulai. Setelah perdebatan sengit di bawah, guyuran hujan yang tiada henti, Hardy akhirnya memaksa otaknya untuk berpikir jernih. Dia harus menemukan Salsa. Hanya Salsa satu-satunya jalan keluar dari penderitaan ini. Dia sangat mengenal istrinya. Selama ini Salsa adalah wanita yang sangat pemaaf, lembut, dan selalu menuruti apapun keinginannya. Hardy sangat yakin bahwa semua tindakan ekstrem ini hanyalah luapan emosi sesaat. Jika dia meminta maaf dengan sungguh-sungguh, Salsa pasti akan luluh dan mengembalikan semuanya seperti semula. Hardy mengingat kembali kebiasaan istrinya jika sedang merayakan sesuatu atau menjamu rekan bisnis. Hanya ada satu penginapan mewah di kota ini yang selalu menjadi pilihan utama Salsa. Tanpa membuang waktu lagi, Hardy menarik lengan ibunya dengan kasar, memaksanya berjalan menyusuri trotoar yang tergenang air menuju tempat tersebut. Perjalanan itu terasa sangat menyiksa. Kaki ibu Rohmah lecet karena dia masih memakai sepatu hak tinggi yang tidak cocok untuk berjalan jauh. Pakaian mereka kotor terciprat lumpur dari kendaraan yang melintas dengan cepat di jalan raya. Tubuh mereka gemetar hebat karena menahan udara dingin yang merasuk hingga ke tulang sumsum. Namun Hardy tidak mengizinkan ibunya untuk beristirahat. Mereka terus melangkah hingga akhirnya tiba di depan pelataran penginapan mewah bintang 5 yang sangat megah. Bangunan itu menjulang tinggi dengan pilar-pilar besar yang memancarkan cahaya lampu berwarna keemasan. Ketika mereka hendak melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis yang dijaga ketat, 2 orang petugas keamanan berseragam rapi langsung menghadang langkah mereka. Petugas itu menata penampilan Hardy dan Ibu Rohmah dari atas ke bawah dengan pandangan curiga. Air menetes dari pakaian mereka, mengotori karpet tebal yang terhampar di area pintu masuk. Maaf, Tuan dan Nyonya. Penginapan ini memiliki aturan pakaian yang ketat. Anda berdua tidak bisa masuk dengan kondisi basah dan berantakan seperti ini. Tolong tinggalkan area ini agar tidak mengganggu kenyamanan tamu kami yang lain, tegur petugas keamanan itu sambil merentangkan tangannya sebagai pembatas. Saya mau bertemu istri saya, Nyonya Salsa. Dia pasti ada di sini. Tolong panggilkan dia. Ini sangat darurat. Hardy mencoba menerobos masuk, namun dorongan petugas keamanan itu membuatnya terhuyung ke belakang. Ibu Rohmah mulai menangis lagi, meratap di depan pintu kaca itu dan memohon agar diizinkan masuk. Keributan kecil itu menarik perhatian beberapa tamu yang sedang berada di ruang tunggu. Tepat pada saat keadaan hampir berubah menjadi kacau, terdengar suara langkah kaki yang teratur dari arah tangga utama.
Seorang wanita berhijab turun dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang. Wajahnya memancarkan ketegasan. Dia didampingi oleh kedua orang tuanya yang berjalan dengan langkah bangga di sisinya. Di belakang mereka, 4 orang pengawal pribadi berbadan tegap mengikuti dengan tatapan waspada. Itu adalah Salsa. Melihat kedatangan istrinya, Hardy merasa seolah menemukan mata air di tengah gurun pasir. Dia segera memanggil-manggil nama istrinya. Salsa memberikan isyarat kecil dengan tangannya kepada petugas keamanan untuk membiarkan mereka masuk ke bagian tepi, ruang tunggu jauh dari kerumunan tamu lain. Begitu rintangan itu terbuka, Ibu Rohmah langsung berlari dan menjatuhkan dirinya di depan kaki Salsa. Wanita Paruhubaya yang sebelumnya sangat angkuh dan sombong itu kini tidak ragu-ragu untuk bersujud di atas lantai marmer yang dingin, menangis memohon belas kasihan. Salsa, Ibu minta maaf. Ampuni, Ibu nak, Ibu sungguh menyesal telah menghina orang tuamu. Tolong kembalikan rumah kita. Tolong cabut hukuman ini. Ibu janji tidak akan pernah lagi berbicara kasar kepada mereka. Ibu rela mencuci kaki ibumu asalkan kamu mengembalikan semuanya kepada Hardy. Ratap Ibu Rohmah dengan suara parau yang sangat menyedihkan. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi lantai. Salsa menunduk menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang sangat datar. Tidak ada sedikit pun raut belas kasihan di wajahnya. Dia kemudian menatap Hardy yang berdiri di samping ibunya dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Berdirilah Ibu. Jangan mengotori lantai penginapan ini dengan air mata palsu. Maafkan saya, tapi ruang tamu kehidupan saya terlalu sempit untuk orang-orang yang tidak tahu arti dari rasa berterima kasih. Dan untukmu, Hardy. Salsa mengalihkan pandangannya tajam ke arah suaminya. Ambil map ini. Salah satu pengawal pribadi melangkah maju dan menyerahkan sebuah map tebal kepada Hardy. Tangan Hardy bergetar saat menerima map tersebut. Kertas-kertas di dalamnya terasa sangat berat. Dia membuka halaman pertama dan matanya langsung tertuju pada tulisan tebal di bagian atas. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh Salsa. Dada Hardy terasa sesak. Namun, Salsa belum selesai berbicara. Buka. Halaman 2. Perintah Salsa dengan nada dingin yang menusuk tulang. Hardy membalik halaman tersebut. Seketika itu juga napasnya seolah berhenti. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin mengucur, deras dari pelipisnya bercampur dengan sisa air hujan. Di halaman 2 dan seterusnya terdapat setumpuk dokumen salinan mutasi keuangan rahasia. Itu adalah bukti-bukti kuat dan tidak terbantahkan mengenai tindakan penggelapan uang perusahaan yang telah Hardy lakukan selama 1 tahun terakhir. Nominalnya sangat besar. Tidak hanya itu, di bagian belakang map terdapat lampiran bukti perjanjian utang antara Hardy dengan kelompok rentenir. Hardy terpaksa meminjam uang dengan bunga, mencekik demi menutupi gaya hidup mewah ibunya ketika uang hasil penggelapan itu mulai menipis. Hardy menelan ludah dengan susah payah. Kinya lemas. Dia menatap Salsa dengan pandangan penuh ketakutan. Dia tidak menyangka istrinya selama ini mengetahui semua kebusukan yang dia sembunyikan rapat-rapat. Salsa ternyata bukan istri yang bodoh. Dia selalu mengawasi setiap pergerakan suaminya dan mengumpulkan semua bukti itu dalam diam. Tanda tangani surat cerai itu sekarang juga tanpa menuntut sepeser pun harta bawaan dariku. Jika kau berani menolak atau mencoba membuat masalah di kemudian hari, seluruh bukti, penggelapan dan daftar utang rentenir ini akan langsung kuserahkan ke pihak berwajib malam ini juga. Kau bisa memilih menandatangani kertas itu dan hidup sebagai tunawisma atau menolaknya dan mendekam di dalam sel tahanan selama belasan tahun. Ancam Salsa dengan suara pelan namun mengandung bisa yang sangat mematikan. Hardy terpojok, tidak ada jalan keluar sama sekali. Jika dia di penjara, ibunya akan mati kelaparan di jalanan. Dengan tangan bergetar hebat,
dia mengambil pena yang disodorkan oleh pengawal pribadi Salsa. Dia menorehkan tanda tangannya di atas surat cerai tersebut dengan perasaan hancur yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Seluruh kesombongannya telah diruntuhkan hingga tidak bersisa. Salsa mengambil kembali map itu, memeriksanya sejenak, lalu tersenyum puas. Dia membalikkan badan, merangkul lengan ayah dan ibunya dengan penuh kasih sayang. Mereka berjalan keluar dari penginapan menuju mobil mewah yang sudah menunggu di lobi utama. Salsa tidak menoleh lagi ke belakang. Dia meninggalkan Hardi dan ibu, Rohmah yang kini resmi menjadi tunawisma, miskin dengan bayang-bayang para penagih, utang yang siap memburu nyawa mereka. Kapan saja, hukuman yang sebenarnya bagi Hardi dan ibunya baru saja dimulai. Kendaraan mewah yang ditumpangi Salsa dan kedua orang tuanya perlahan menjauh dari pelataran penginapan bintang 5 tersebut. Membelah derasnya hujan malam yang seakan tidak mau berhenti. Hardi berdiri mematung di pinggir jalan raya, memandangi sorot lampu belakang kendaraan itu hingga akhirnya menghilang ditelan kegelapan malam. Tangannya masih gemetar hebat mengingat kembali goresan tinta yang baru saja dia torehkan di atas kertas bermaterai tadi. Tanda tangan itu bukan sekadar mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Salsa, melainkan juga menjadi gerbang awal menuju kehancuran hidupnya yang paling mengerikan. Dia telah membuang satu-satunya pelindung yang selama ini menutupi semua kebusukan dan kebohongannya. Di sebelahnya, Ibu Rohmah masih duduk bersimpuh di atas lantai. Marmer pelataran yang basah menangis, terseduh-seduh meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Wanita parubaya itu masih belum bisa menerima kenyataan bahwa semua gelar kehormatan dan kemewahan yang selalu dia banggakan telah musnah tanpa sisa. Suasana di depan penginapan mewah itu terasa sangat mencekam bagi keduanya. Beberapa petugas keamanan mulai berjalan mendekat dengan tatapan mengusir. Mereka tidak lagi memberikan toleransi kepada dua orang yang penampilannya sudah basah kuyup dan kotor tersebut. Tanpa perlu diusir, untuk kedua kalinya, Hardi menarik lengan. Ibunya dengan paksa memaksa wanita yang sedang meratap itu untuk berdiri. Ibu, Rohmah mengadu kesakitan saat cengkeraman tangan putranya terasa begitu kuat di lengannya. Namun Hardi sama sekali tidak mempedulikan rintihan ibunya. Pikirannya saat ini sedang dipenuhi oleh ketakutan yang luar biasa, membayangkan tumpukan kertas bukti penggelapan dana perusahaan yang dipegang oleh Salsa. Hardi tahu persis seberapa besar jumlah uang yang telah dia gelapkan selama ini demi menuruti semua permintaan ibunya untuk membeli perhiasan, pakaian mahal, dan mengadakan pesta-pesta mewah yang sebenarnya sama sekali tidak mampu mereka bayar. Mereka berdua berjalan gontai menyusuri trotoar jalanan kota yang tergenang air hujan. Hawa dingin malam itu terasa menusuk hingga ke tulang sumsum, membuat tubuh mereka menggigil tanpa henti. Tidak ada satuan kendaraan umum yang mau berhenti saat Hardi melambaikan tangannya. Para pengemudi mengabaikan mereka, mengira mereka hanyalah gelandangan yang tidak memiliki uang untuk membayar ongkos perjalanan. Kenyataan itu menghantam ulu hati Hardi dengan sangat keras. Dulu dia selalu duduk di kursi penumpang kendaraan mewah dengan pengemudi pribadi yang siap mengantarnya kemana saja. Kini dia harus merasakan kasarnya aspal, jalanan, dan kejamnya tatapan orang-orang yang lalu lalang. Ibu Rohmah terus-menerus mengeluh di sepanjang jalan, menyalahkan cuaca, menyalahkan orang-orang yang lewat, dan tentu saja menyalahkan Salsa atas semua penderitaan ini. Mulutnya tidak berhenti mengeluarkan sumpah serapah, sama sekali tidak menyadari bahwa semua musibah ini berawal dari kesombongannya sendiri. Di tengah langkah kaki yang terasa semakin berat, telepon genggam di saku celana. Hardi tiba-tiba bergetar dan berdering, nyaring. Hardi tersentak kaget. Dia segera merogoh sakunya dan melihat layar telepon tersebut. Sebuah nomor tidak dikenal memanggilnya. Jantung Hardi langsung berdegup sangat kencang. Firasat buruk langsung menyelimuti pikirannya. Dengan tangan yang masih
Bergetar karena kedinginan dan ketakutan, dia menekan tombol terima dan menempelkan telepon itu ke telinganya. Belum sempat dia mengucapkan kata halo, sebuah suara bariton yang sangat kasar dan mengancam langsung terdengar dari seberang panggilan. "Hei Hardy, kau pikir kau bisa lari dari kami? Jatuh, tempo utangmu sudah lewat 3 hari. Kami sudah mendengar kabar kalau kau diusir dari rumah mewah istrimu. Jangan coba-coba bersembunyi. Kalau sampai besok pagi uang kami beserta bunganya tidak masuk rekening, kami akan menemukanmu dan mematahkan kedua kakimu." Kau dengar itu? Suara bentakan dari penagih utang itu terdengar sangat mengerikan. Hardy menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa sangat kering. Dia mencoba menjelaskan situasinya, memohon tambahan waktu karena dia baru saja kehilangan segalanya. Namun, pria di seberang sana sama sekali tidak mau mendengarkan alasan apapun. Panggilan itu diputus secara sepihak, meninggalkan bunyi nada sambung yang menggema di telinga Hardy. Keringat dingin kini bercampur dengan air hujan di wajahnya. Dia benar-benar berada di ujung tanduk. Uang yang dia pinjam dari para rentenir itu jumlahnya sangat besar dan bunganya terus membengkak setiap harinya. Selama ini, dia selalu membayar cicilan utang itu menggunakan uang hasil penggelapan dari perusahaan Salsa. Sekarang sumber dana curian itu sudah tertutup rapat dan dia tidak memiliki harta apapun untuk melunasinya. Ibu Rohmah yang melihat wajah putranya semakin pucat langsung bertanya dengan nada panik. Dia menuntut untuk tahu siapa yang baru saja menelepon dan mengapa wajah putranya terlihat seperti orang yang sedang melihat hantu. Hardy menatap ibunya dengan tatapan penuh keputusasaan dan kemarahan yang tertahan. "Itu rentenir, Ibu. Orang-orang yang meminjamkan uang kepadaku. Ibu pikir dari mana aku mendapatkan semua uang untuk membelikan perhiasan mewah dan membiayai pesta arisan ibu selama ini? Gaji dariku tidak akan pernah cukup untuk menuruti gaya hidup ibu yang gila hormat itu. Aku menggelapkan uang perusahaan dan meminjam uang dari rentenir. Sekarang Salsa sudah tahu semuanya. Dia memecatku, menyita rumahnya dan rentenir. Itu sekarang mengincar nyawaku. Kita bisa mati jika mereka menemukan kita," teriak Hardy di tengah suara rintik hujan yang mulai mereda. Mendengar pengakuan putranya, mata Ibu Rohmah terbelalak lebar. Lututnya seketika lemas dan dia hampir saja terjatuh jika tidak berpegangan pada tiang lampu jalan di dekatnya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa semua kemewahan yang dia pamerkan selama ini dibangun di atas tumpukan utang dan kejahatan putranya. Rasa takut yang sesungguhnya kini mulai merayapi hatinya. Khayalan tentang kembali ke kehidupan mewahnya hancur, berkeping-keping berganti dengan bayangan mengerikan tentang kejaran para penjahat jalanan. Mereka harus segera mencari tempat bersembunyi yang jauh dari pusat kota. Hardy memeriksa saku celananya, mencari sisa-sisa uang tunai yang mungkin masih dia miliki. Namun, dompetnya tertinggal di rumah yang kini sudah disita oleh pengacara Salsa. Mereka benar-benar tidak memiliki uang sepeser pun. Hardy menoleh ke arah lengan ibunya, menatap beberapa gelang emas yang masih melingkar di sana. Tanpa basa-basi, Hardy meminta ibunya untuk melepaskan perhiasan tersebut. Ibu Rohmah menolak keras, mempertahankan gelang-gelang itu seolah-olah itu adalah nyawanya. Dia menangis dan mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya harta yang dia miliki sekarang. Namun Hardy bertindak kasar. Dia menarik paksa perhiasan itu dari tangan ibunya, tidak peduli dengan jeritan sang ibu. Malam itu juga Hardy mencari toko emas yang masih buka di pinggiran jalan raya. Dia menjual perhiasan ibunya dengan harga yang sangat murah karena dia tidak membawa surat bukti pembelian. Uang hasil penjualan itu sangat sedikit, namun cukup untuk menyewa sebuah tempat tinggal sementara yang sangat jauh dari jangkauan orang-orang yang mengenal mereka. Mereka melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan umum kelas bawah, duduk di sudut paling belakang dengan pakaian yang masih lembab dan berbau. Tidak sedap. Tidak ada lagi obrolan di antara mereka. Hardy sibuk memikirkan
cara untuk menyelamatkan nyawanya dari kejaran rentenir. Sementara Ibu Rohmah terus menangisi kebodohan dan nasib buruknya. Sepanjang perjalanan malam itu, bayangan wajah tenang Salsa yang meninggalkan mereka di lobi penginapan terus menghantui pikiran Hardy, menyadarkannya bahwa hukuman atas pengkhianatan dan kesombongan memang sangat menyakitkan dan tidak mengenal ampun. Mereka kini benar-benar terbuang masuk ke dalam lubang kegelapan yang mereka gali sendiri. Waktu berlalu terasa sangat lambat dan menyiksa bagi Hardy dan Ibu Rohmah. Beberapa minggu telah terlewati sejak malam pengusiran yang penuh kehinaan tersebut. Kehidupan mereka kini berubah menjadi mimpi buruk yang tidak berujung. Uang hasil penjualan perhiasan Ibu Rohmah ternyata hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar indeko sederhana yang letaknya sangat tersembunyi di kawasan padat penduduk, tepat di pinggir rel kereta api. Lingkungan di sekitar tempat tinggal baru mereka ini sangat bising, berdebu, dan jauh dari kata nyaman. Setiap kali ada kereta bermesin besar melintas, seluruh bangunan terasa bergetar hebat, diiringi suara gemuruh yang memekakkan telinga. Debu tebal selalu masuk melalui celah-celah ventilasi, menutupi lantai dan barang-barang di dalamnya. Kamar indekos yang mereka tempati memiliki ukuran yang sangat terbatas. Nyaris tidak ada ruang untuk bergerak bebas. Udara di dalam ruangan selalu terasa pengap sirkulasi, angin yang sangat buruk. Dinding kamarnya kusam dengan banyak noda air yang mengering, memberikan kesan suram yang mendalam. Panas matahari siang menembus langsung melalui atap seng tipis, mengubah kamar itu layaknya sebuah oven pemanggang. Hardy menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berdiam diri di dalam ruangan. Dia tidak berani keluar rumah di siang hari karena ketakutan yang luar biasa terhadap para penagih utang yang terus memburunya. Sesekali dia hanya keluar di tengah malam dengan wajah tertutup rapat, mencari sisa makanan murah atau sekadar mencari udara segar agar tidak kehilangan akal sehatnya. Penampilan Hardy kini sangat memprihatinkan. Pria yang dulu selalu tampil kelimis dengan pakaian mahal dan wangi parfum itu kini terlihat sangat berantakan. Tubuhnya mengurus drastis, matanya cekung dengan lingkaran gelap di bawahnya akibat kurang tidur dan tekanan batin yang tiada henti. Setiap kali mendengar suara langkah kaki keras di lorong indekos atau suara pintu diketuk, jantungnya berdegup sangat kencang. Takut kalau itu adalah utusan dari para rentenir yang akhirnya berhasil melacak keberadaannya. Hidup dalam pelarian dan ketakutan terus-menerus benar-benar menguras habis seluruh energinya. Di sisi lain, kondisi Ibu Rohmah juga tidak kalah menyedihkan. Namun, alih-alih menyadari kesalahan dan beradaptasi dengan keadaan, wanita itu justru semakin kehilangan akal sehatnya. Dia seringkali duduk termenung di sudut ruangan, berbicara sendiri tentang masa lalunya yang gemilang. Dia menolak keras untuk memakan makanan murah yang dibeli Hardy dari warung pinggir jalan, beralasan bahwa perutnya hanya bisa mencerna makanan sehat yang dimasak oleh juru masak profesional. Akibatnya, kesehatannya menurun drastis. Tubuhnya sering gemetar dan dia mudah jatuh sakit. Namun yang paling membuat Hardy muak adalah kenyataan bahwa mulut ibunya tidak pernah berhenti mengeluh tentang kamar indekos yang mereka tempati. Suatu siang yang sangat terik, udara di dalam kamar terasa lebih menyengat dari biasanya. Hardy sedang berbaring di atas lembar tikar tipis, mencoba memejamkan matanya untuk menahan rasa pusing di kepalanya yang berdenyut hebat akibat kelaparan. Di sudut lain, Ibu Rohmah duduk sambil mengipasi tubuhnya dengan selembar koran bekas. Keringat membasahi dahi dan lehernya. Wajahnya ditekuk dalam-dalam menandakan ketidakpuasan yang sudah memuncak. Kamar apa ini? Panasnya bukan main. Udara di sini sama sekali tidak bisa dihirup. Dindingnya kotor, lantainya berdebu, dan tempat tidurnya keras seperti batu. Ibu tidak bisa bernapas di tempat sempit seperti ini. Dulu di rumah istrimu pendingin udara selalu menyala sepanjang hari. Kenapa kamu menyewa tempat sampah seperti ini? Hardy, kamu mau membunuh ibumu secara perlahan-lahan?
gerutu ibu Rohmah dengan suara melengking yang sangat mengganggu telinga. Hardi mencoba mengabaikan keluhan itu, menutup telinganya dengan bantal tipis. Namun, ibunya terus berbicara. Suaranya semakin keras dan penuh tuntutan. Cari tempat lain, Hardi. Setidaknya cari yang memiliki kasur empuk dan sirkulasi udara yang bagus. Ibu tidak pantas tinggal di tempat rendahan seperti ini. Teman-teman, arisan ibu akan menertawakan ibu kalau mereka tahu ibu tinggal di ruangan sekecil ini. Ayo cepat berdiri dan cari pinjaman uang lagi. Pindahkan kita dari tempat terkutuk ini. Perintah Ibu Rohmah sambil menendang kaki putranya dengan kasar. Tendangan dan rentetan tuntutan tidak masuk akal itu menjadi puncak batas kesabaran Hardi. Urat-urat di pelipisnya menonjol keluar. Dia langsung bangkit berdiri, menatap ibunya dengan sorot mata yang penuh dengan kebencian dan kemarahan yang meluap-luap. Kesunyian di dalam kamar itu seketika pecah oleh bentakan Hardi yang menggelegar mengalahkan suara deruk kereta api yang baru saja lewat di kejauhan. Ibu masih bicara soal gengsi dan teman-teman arisan. Ibu sudah gila. Ya, kita ini buronan, Ibu. Kita ini miskin. Buka mata ibu lebar-lebar. Tidak ada lagi rumah mewah, tidak ada lagi makanan enak, dan tidak ada lagi orang yang mau meminjamkan uang kepada kita. Bentah Hardi. Napasnya memburu menahan amarah yang sudah lama terpendam. Ibu Rohmah terkejut melihat putranya membentaknya dengan sangat kasar. Dia membalas tatapan Hardi dengan mata melotot. Berani kamu membentak ibumu sendiri? Ini semua gara-gara kamu tidak becus mengatur istrimu. Kalau kamu laki-laki yang tegas, kamu pasti bisa mengambil alih hartanya tanpa harus bersembunyi seperti tikus begini. Mendengar tuduhan itu, Hardi tertawa, sumbang. Tawa yang dipenuhi dengan rasa putus asa yang mendalam. Menyalahkan aku. Ini semua salah ibu. Kalau saja ibu bisa menutup mulut. Kalau saja ibu tidak mengusir mertuaku dari ruang tamu waktu itu, kita masih tidur di kasur empuk. Ibu yang menghancurkan semuanya dengan kesombongan ibu. Ibu terus-menerus mengeluh ruangan ini sempit. Ruangan ini panas. Asal ibu tahu, ruang tamu yang ibu banggakan itu ternyata lebih sempit untuk menampung keangkuhan ibu. Berhentilah mengeluh atau aku akan meninggalkan ibu sendirian di tempat ini dan membiarkan ibu mati kelaparan. Hardi menghempaskan napasnya kasar, melangkah mundur dan menyandarkan tubuhnya ke dinding kamar yang kusam. Ibu Rohmah terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Merasa sangat terpukul karena putranya sendiri mengancam akan membuangnya. Suasana di dalam ruangan itu menjadi sangat kaku dan menegangkan. Hardi memalingkan wajah, merasa muak melihat ibunya yang terus-terusan memposisikan diri sebagai korban. Namun, di tengah keheningan yang menyesakkan, itu sebuah suara keras dari luar membuat darah di tubuh Hardi serasa berhenti mengalir. Suara langkah kaki, sepatu bot yang berat bergema di lorong depan kamar mereka. Bukan hanya satu orang, melainkan banyak orang. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar indekos mereka. Hardi menahan napas, matanya tertuju pada gagang pintu yang mulai berderit pelan. Hardi, kami tahu kau ada di dalam. Buka pintu ini sekarang atau kami hancurkan. Teriak sebuah suara parau dari luar, diiringi dengan gedoran tangan yang sangat keras hingga dinding kamar bergetar. Itu adalah suara para penagih hutang. Mereka berhasil melacak jejaknya. Keringat dingin seketika mengucur deras dari sekujur tubuh Hardi. Dia memberi isyarat kepada ibunya untuk diam dan mundur ke sudut ruangan. Ibu Rohmah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat menyadari bahaya yang ada di depan mata. Hardi melihat sekeliling mencari jalan keluar, namun tidak ada satuan celah untuk melarikan diri. Jendela kecil di ruangan itu terpasang teralis besi yang sangat kuat. Mereka benar-benar terjebak di dalam ruangan pengap itu. Gedoran di pintu semakin beringas. Beberapa detik kemudian, suara dobrakan keras memecah udara. Pintu kayu yang sudah rapuh itu
hancur berantakan setelah ditendang. Dengan kekuatan penuh dari luar, engselnya terlepas membiarkan pintu itu jatuh berdebum ke lantai. Debu berterbangan di udara. Dari balik kepulan debu itu muncul 3 orang pria bertubuh besar dengan wajah sangar, memegang tongkat pemukul di tangan mereka. Sorot mata mereka penuh dengan ancaman yang mematikan. Waktu seolah berhenti berdetak bagi Hardy dan Ibu Rohmah. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dan tidak ada lagi ruang untuk melarikan diri dari akibat perbuatan mereka sendiri. Penyesalan kini tidak lagi ada gunanya. Ketiga pria bertubuh besar itu melangkah masuk dengan gerakan yang sangat mengancam, menginjak pecahan pintu kayu yang berserakan di lantai. Ruangan indekos yang sempit itu seketika terasa semakin sesak dan mencekam. Aura kekejaman memancar kuat dari wajah para penagih utang tersebut. Pemimpin dari kelompok itu, seorang pria dengan bekas luka, memanjang di wajahnya, mengayunkan tongkat pemukulnya ke arah meja kayu, tipis hingga meja itu terbelah menjadi 2 bagian. Suara patahan kayu itu membuat Ibu Rohmah menjerit histeris dan meringkuk semakin jauh ke sudut ruangan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang gemetar hebat. Hardy berdiri, mematung. Tubuhnya gemetar, kakinya seolah terpaku di atas lantai. Dia mencoba membuka mulut untuk berbicara, mencari alasan, atau meminta tambahan waktu. Namun suaranya tertahan di tenggorokan. Tanpa memberikan kesempatan bagi Hardy untuk menjelaskan apapun, salah satu penagih utang langsung melayangkan pukulan keras ke arah perut Hardy. Pukulan itu sangat kuat hingga membuat Hardy tersungkur ke lantai. Sambil memegangi perutnya, terbatuk-batuk mencari udara. Serangan tidak berhenti sampai di situ. Mereka mulai menendang dan memukul tubuh Hardy tanpa ampun. Hardy mengerang kesakitan, memohon ampun dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Dia mencoba melindungi kepalanya dengan kedua lengan. Namun, pukulan demi pukulan terus mendarat di tubuhnya yang sudah kurus kering tersebut. Ibu Rohmah hanya bisa menangis melihat putranya disiksa di depan matanya sendiri. Dia ingin menolong, namun rasa takut yang menguasai dirinya jauh lebih besar daripada naluri keibuannya. Dia sadar bahwa satu gerakan kecil saja bisa membuat para pria kejam itu beralih menyerangnya. Ampun Tuan, saya janji akan membayar semuanya. Beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya pasti akan mencari uangnya. Rintih Hardy di sela-sela rasa sakit yang mendera seluruh tubuhnya. Ujung bibirnya mulai mengeluarkan darah dan wajahnya dipenuhi memar. Pemimpin penagih utang itu menghentikan serangan anak buahnya lalu berjongkok di dekat wajah Hardy. Dia mencengkeram kerah baju Hardy dengan sangat kasar, mengangkat sebagian tubuh Hardy dari lantai. Waktumu sudah habis, Hardy. Kami sudah memberimu terlalu banyak kelonggaran. Kau pikir kami tidak tahu kalau kau baru saja dipecat dan diusir oleh istrimu yang kaya raya itu. Kau sudah tidak punya harta apa-apa lagi untuk dijaminkan. Karena kau tidak bisa membayar dengan uang, maka kau harus membayar dengan nyawamu dan rasa sakitmu. Serat dia keluar, kita bawa dia ke markas. Perintah pemimpin penagih utang tersebut dengan suara yang sangat dingin. Kedua anak buahnya langsung menarik lengan Hardy, bersiap untuk menyeretnya keluar dari ruangan tersebut. Hardy meronta dengan sisa tenaga yang dia miliki, berteriak, memanggil ibunya untuk meminta pertolongan. Keributan yang sangat luar biasa itu memancing perhatian para tetangga di sekitar kamar indekos. Beberapa penghuni lain mulai keluar dari kamar mereka, mengintip dari kejauhan dengan wajah cemas, menyadari bahwa situasi semakin tidak terkendali dan bisa mengancam keselamatan banyak orang. Salah satu tetangga diam-diam menghubungi pihak berwajib melalui telepon genggamnya. Tepat ketika para penagih utang itu berhasil menyeret Hardy hingga ke lorong depan kamar, suara sirine yang sangat nyaring terdengar mendekat dari arah jalan raya. Suara itu membuat langkah ketiga pria berbadan besar tersebut terhenti seketika. Kepanikan mulai terlihat di wajah mereka.
Mereka sadar bahwa mereka telah membuat keributan yang terlalu besar di kawasan padat penduduk. Pemimpin mereka memberikan isyarat untuk melepaskan Hardy dan segera melarikan diri sebelum petugas tiba. Mereka menghempaskan tubuh Hardy ke lantai dengan sangat kasar lalu berlari tergesa-gesa menyusuri lorong yang berlawanan arah dengan jalan masuk utama. Hardy tergeletak lemas di lantai lorong. Napasnya tersengal-sengal. Darah menetes dari hidung dan bibirnya. Ibu Rohmah merangkak keluar dari dalam kamar, menghampiri putranya sambil menangis. Terseduh-seduh, dia memeluk kepala Hardy, meratapi nasib buruk yang menimpa mereka. Beberapa saat kemudian, sepasukan petugas berpakaian seragam resmi tiba di lokasi kejadian. Mereka memecah kerumunan tetangga dan segera mengamankan area tersebut. Sebagian petugas langsung mengejar para penagih utang yang berusaha kabur. Sementara sebagian lainnya mendekati Hardy dan Ibu Rohmah untuk meminta keterangan. Seorang petugas berpangkat tinggi meminta kartu identitas Hardy untuk didata sebagai korban pengeroyokan. Hardy dengan tangan gemetar menyerahkan kartu pengenalnya dari dalam dompet tipisnya. Petugas itu memeriksa nama dan data diri Hardy melalui alat komunikasi khusus yang terhubung langsung dengan pusat data. Hanya butuh waktu beberapa detik hingga raut wajah petugas itu berubah menjadi sangat tegas. Dia menatap Hardy dengan pandangan tajam lalu memberikan isyarat kepada rekannya untuk segera membawa alat pemborgol. Tuan Hardy, Anda kami tahan bukan hanya sebagai korban keributan ini, tetapi juga sebagai tersangka utama atas kasus penggelapan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Pihak perusahaan tempat Anda bekerja yang diwakili oleh tim pengacara. Nyonya Salsa telah menyerahkan seluruh bukti kejahatan Anda sejak beberapa minggu yang lalu. Anda telah ditetapkan sebagai buronan pihak berwajib, ucap petugas tersebut dengan nada yang sangat resmi dan tidak terbantahkan. Mendengar pernyataan itu, dunia Hardy serasa benar-benar runtuh. Tubuhnya yang sudah lemas akibat pukulan kini terasa semakin mati rasa. Dia tidak melawan sama sekali saat petugas menarik tangannya ke belakang dan memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangannya. Ibu Rohmah menjerit sejadi-jadinya, menarik-narik seragam petugas dan memohon agar putranya tidak dibawa pergi. Namun, petugas bertindak tegas memisahkan Ibu Rohmah dari putranya. Hardy digiring masuk ke dalam kendaraan patroli, meninggalkan ibunya yang meronta-ronta dan menangis histeris di tanah berdebu. Nasib Hardy kini sudah dipastikan. Dia akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di balik jeruji besi yang dingin untuk menebus semua kejahatannya. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Beberapa bulan setelah penangkapan Hardy, kehidupan Ibu Rohmah mencapai titik terendahnya. Setelah Hardy di penjara, Ibu Rohmah langsung diusir oleh pemilik Indos karena tidak mampu membayar biaya sewa dan dianggap telah membawa masalah ke lingkungan tersebut. Dia kini hidup sebatang kara, menjadi tunawisma tanpa tempat bernaung. Tubuhnya yang dulu berisi dan terawat kini menjadi sangat kurus, membungkuk dan rapuh. Wajahnya dipenuhi keriput dan noda kotoran jalanan. Pakaian yang dia kenakan hanyalah baju kompang camping yang sudah tidak layak pakai. Kesombongan yang dulu selalu menjadi mahkotanya kini telah hancur lebur menjadi debu. Demi bisa bertahan hidup dan mendapatkan sisa makanan, Ibu Rohmah terpaksa menerima pekerjaan kasar yang paling dia benci. Dia bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah warung, makan pinggir jalan yang menggunakan tenda terpal sebagai atapnya. Setiap hari dari sore hingga larut malam, dia harus jongkok di bagian belakang tenda, mencuci ratusan piring kotor yang berbau, amis dengan air yang terbatas. Tangannya, yang dulu selalu dihiasi perhiasan mahal, kini menjadi kasar, pecah-pecah dan seringkali melepuh karena terkena cairan pembersih yang keras. Juragan warung itu adalah orang yang sangat galak, seringkali membentak dan memaki Ibu Rohmah jika kerjanya lambat atau ada noda yang tertinggal di piring. Suatu malam yang sangat dingin, jalanan di depan warung tenda itu terlihat cukup lengang.
Ibu Rohmah sedang duduk di sudut belakang, memijat kakinya yang terasa sangat kram setelah berjam-jam jongkok. Tiba-tiba sebuah kendaraan mewah yang sangat panjang dan mengkilap berhenti tepat di seberang jalan. Kehadiran kendaraan itu sangat mencolok di lingkungan yang sederhana tersebut. Beberapa orang berpenampilan rapi turun dari kendaraan itu, disusul oleh sepasang suami istri parubaya dan seorang wanita berhijab yang memancarkan keanggun luar biasa. Itu adalah ayah, ibu, dan Salsa. Mereka datang membawa puluhan kotak makanan lezat dan amplop berisi uang untuk dibagikan kepada para tunawisma dan pekerja kasar di sekitar jalanan tersebut. Melihat ada pembagian makanan gratis, perut Ibu Rohmah yang sejak pagi belum terisi makanan langsung berbunyi. Rasa laparnya mengalahkan rasa malunya. Dia memaksakan diri untuk berdiri, berjalan tertatih-tatih, mendekati kerumunan orang yang sedang mengantre di seberang jalan. Ibu Rohmah menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang kotor karena tidak ingin dikenali oleh siapapun. Dia berdiri di barisan paling belakang, mengulurkan tangannya yang gemetar saat gilirannya tiba. Orang yang bertugas membagikan kotak makanan itu ternyata adalah ayah Salsa, pria parubaya yang memiliki hati sangat mulia. Itu tersenyum hangat saat melihat sosok renta di hadapannya. Dia sama sekali tidak mengenali wajah besarnya yang dulu selalu menghina penampilannya. Di mata ayah Salsa, wanita di depannya ini hanyalah seorang pengemis malang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dengan penuh kasih sayang, ayah Salsa menyerahkan sebuah kotak makanan yang masih hangat dan sebuah amplop berisi uang lumayan banyak. Terimalah ini, semoga bisa meringankan beban hidup ibu. Jangan lupa makan yang kenyang agar ibu selalu sehat dan kuat menjalani hari, ucap ayah Salsa dengan nada yang sangat tulus. Senyumnya memancarkan kebaikan yang luar biasa. Ibu Rohmah menerima kotak makanan dan amplop itu dengan tangan yang bergetar hebat. Suara pria di depannya ini mengembalikan ingatan Ibu Rohmah pada kejadian di ruang tamu, rumah mewahnya beberapa waktu yang lalu. Dia perlahan mengangkat wajahnya, menatap wajah ayah kandung Salsa dari jarak dekat. Rasa sesak yang luar biasa langsung menghantam dadanya. Air mata seketika menggenang di pelupuk matanya. Tangan yang dulu dia hina, tangan yang dulu membawa rantang makanan yang dia sebut sebagai makanan rendahan, kini adalah tangan yang menyelamatkan nyawanya dari kelaparan. Ibu Rohmah ingin berbicara, ingin memohon maaf, namun suaranya tercekat. Rasa bersalah dan penyesalan yang sangat besar membuat lidahnya keluh. Dia hanya bisa mengangguk pelan sambil menangis tertahan, menerima karma batin yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Setelah ayah Salsa membagikan kotak makanan terakhirnya, keluarga yang sangat dermawan itu kembali masuk ke dalam kendaraan mewah mereka. Ibu Rohmah masih berdiri, mematung di pinggir jalan raya, memeluk kotak makanan hangat itu erat-erat di depan dadanya, sementara tangan kanannya menggenggam amplop pemberian ayah Salsa. Dia menatap kendaraan mewah itu, perlahan-lahan bergerak maju, meninggalkan pelataran jalanan menuju pusat kota. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arahnya. Bagi keluarga Salsa, Ibu Rohmah hanyalah bagian dari lalu lalang kehidupan jalanan. Sosok masa lalu yang tidak lagi memiliki arti apapun dalam hidup mereka yang kini damai dan bahagia. Saat kendaraan itu benar-benar menghilang dari pandangan, pertahanan Ibu Rohmah runtuh seketika. Kakinya tidak lagi mampu menopang berat tubuhnya. Dia jatuh terduduk di atas trotoar yang keras dan dingin, membiarkan air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang kotor. Ibu Rohmah membuka perlahan amplop yang dia pegang. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang bernominal besar, jumlah yang bahkan lebih banyak dari upah yang dia dapatkan selama sebulan penuh bekerja, mencuci piring dengan memeras keringat. Dadanya bergemuruh menahan isak tangis yang sangat menyiksa. Pikirannya melayang kembali ke hari syukuran rumah baru tersebut. Dia teringat dengan sangat jelas bagaimana bibirnya dengan angkuh melontarkan kata-kata kejam, menyuruh besannya untuk makan di dapur kotor dan menyebut kehadiran mereka sebagai sebuah rasa malu.
kini kebenaran, memukulnya tanpa ampun. Orang yang dia anggap memalukan itu justru memiliki hati yang paling mulia, menyuapinya dengan rezeki tanpa pandang bulu. Sementara dirinya yang merasa paling terhormat justru harus mengemis kebaikan dari orang yang pernah dia buang. Kesadarannya akan karma yang menghantam hidupnya membuat Ibu Rohmah menangis. Histeris di pinggir jalan, meratapi kebodohannya yang telah menghancurkan masa depan putranya dan kehidupannya sendiri. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh dari jalanan yang dingin tersebut, kehidupan Salsa berputar dalam poros kebahagiaan yang sempurna. Di sebuah gedung perkantoran megah yang menjulang tinggi di pusat kota, Salsa duduk dengan anggun di kursi direktur utama. Ruangan kerjanya sangat luas, dibatasi oleh kaca-kaca besar yang menyajikan pemandangan indah seluruh penjuru kota. Tidak ada lagi kerutan, kesedihan di dahinya. Wajahnya memancarkan kecerdasan, ketegasan, dan rasa percaya diri yang luar biasa. Setelah menyingkirkan benalu dalam hidupnya, perusahaan yang dia pimpin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Setiap keputusan yang dia ambil selalu membawa keuntungan besar. Karyawan-karyawannya sangat menghormatinya bukan hanya karena posisinya, tetapi karena sikapnya yang tegas namun tetap membumi. Salsa telah membuktikan bahwa seorang wanita bisa berdiri di atas kakinya sendiri, membangun kerajaannya, dan melindungi orang-orang yang dia sayangi tanpa harus bergantung pada pria yang salah. Sore itu, setelah menyelesaikan berbagai pertemuan penting, Salsa bersiap untuk pulang. Sopir pribadinya sudah menunggu di lobi utama, membukakan pintu kendaraan mewahnya dengan sangat sopan. Perjalanan pulang selalu menjadi momen yang paling dinantikan oleh Salsa. Dia tidak lagi kembali ke rumah yang penuh dengan tekanan batin dan mertua yang selalu menuntut perhatian berlebihan. Kendaraan itu memasuki kawasan perumahan elit yang memiliki tingkat keamanan paling tinggi, lalu berhenti di pelataran sebuah rumah mewah yang ukurannya jauh lebih besar dan megah daripada rumah lamanya. Rumah ini didesain khusus dengan taman bunga yang sangat luas dan indah di bagian depan, tempat di mana kedua orang tuanya sering menghabiskan waktu di pagi hari. Begitu Salsa melangkah masuk ke dalam rumah, kehangatan langsung menyambutnya. Ruang keluarga yang sangat luas dan nyaman dipenuhi dengan suara tawa ayah dan ibu. Salsa sedang duduk bersantai di atas sofa empuk, menikmati minuman hangat dan makanan ringan. Mereka menyambut kepulangan putri mereka dengan pelukan dan ciuman kasih sayang. Kehidupan ayah dan ibu Salsa kini sangat terjamin. Mereka dirawat layaknya raja dan ratu di dalam istana tersebut. Segala kebutuhan mereka dipenuhi. Dan yang paling penting, tidak ada lagi hinaan atau tatapan merendahkan yang harus mereka hadapi setiap hari. Salsa seringkali mengajak mereka bepergian, menikmati hasil kerja kerasnya, dan menebus semua waktu yang hilang akibat pernikahannya yang hancur. Di dalam rumah yang penuh berkah itu, tidak ada tempat bagi orang-orang yang serakah. Hanya ada kedamaian, rasa syukur, dan cinta keluarga yang tulus. Namun, kedamaian itu berbanding terbalik dengan kenyataan hidup yang harus ditanggung oleh Ibu Rohmah di malam yang sama. Tangis penyesalannya di pinggir jalan harus segera dihentikan ketika suara bentakan kasar memanggil namanya dari arah warung tenda. "Heh, Rohmah, jangan melamun saja di jalanan. Berhentilah mengemis dan kembali ke belakang. Piring kotor, pelanggan sudah menumpuk setinggi gunung. Kalau kamu malas-malasan begini, lebih baik kamu pergi saja dan jangan harap aku akan memberikan upah malam ini," teriak juragan warung makan tersebut sambil berkacak pinggang di depan pintu tenda. Wajahnya terlihat sangat marah melihat pekerjanya hanya duduk menangis di trotoar. Ibu Rohmah terperanjat ketakutan. Dia segera menghapus air matanya dengan punggung tangannya yang kasar, memasukkan kotak makanan dan amplop itu ke dalam saku bajunya dalam-dalam. Dengan langkah tertatih-tatih menahan nyeri di lututnya, dia bergegas berjalan menuju bagian belakang tenda. Area belakang itu sangat jauh dari kata layak,
Tempat itu hanyalah sebuah lorong sempit yang ditutupi oleh terpal kusam, tempat di mana sisa pembuangan makanan dan tumpukan piring kotor berada. Aroma, amis, ikan dan sisa makanan busuk bercampur dengan genangan air kotor di lantai, membuat udara di sana sangat menyesakkan dada. Hawa panas dari tungku, penggorengan di sebelah, menyambar-nyambar wajahnya, membuat keringat langsung mengucur deras begitu. Dia masuk ke tempat tersebut. Ibu Rohmah perlahan berjongkok di depan dua buah ember besar yang penuh dengan air keruh, berbusa. Di sebelahnya tumpukan piring, berlumur sisa makanan tampak menggunung, seolah tidak akan pernah habis. Dia mengambil selembar kain cuci yang sudah kasar, mencelupkannya ke dalam air dan mulai menggosok permukaan piring itu, satu persatu. Rasa perih langsung menjalar di telapak tangannya saat kulitnya yang pecah-pecah bersentuhan dengan cairan pembersih berbahan keras tersebut. Dia meringis kesakitan, namun tidak berani berhenti bergerak karena takut diusir oleh majikannya. Tubuhnya gemetar menahan lelah yang sangat luar biasa di tengah kesunyian dan derita yang menyelimuti area belakang warung tenda tersebut. Air mata Ibu Rohmah kembali menetes, jatuh tepat ke dalam ember cucian yang kotor sambil terus menggosok kerak makanan di piring. Mulutnya tanpa sadar berkomat-kamit, merapalkan kata maaf yang tidak akan pernah sampai kepada orang yang ditujunya. Bayangan ruang tamu mewah, sofa yang empuk, dan tamu-tamu yang memujinya terasa seperti sebuah ilusi dari kehidupan lampau yang tidak akan pernah bisa dia raih kembali. Pikirannya terus mengulang-ulang kalimat kejam yang pernah dia ucapkan dengan bangga. Karma benar-benar bekerja dengan cara yang sangat matematis dan rapi. Dia pernah merasa jijik melihat orang tua Salsa dan menyuruh mereka makan di dapur yang kotor. Dan kini hukum Allah menjawab kesombongannya dengan sangat sempurna. Ibu Rohmah akan menghabiskan sisa-sisa umurnya di tempat ini, terduduk di lantai yang berbau busuk, menahan panas dan pengap, serta mencuci sisa makanan orang lain di sebuah dapur paling kotor, tanpa ada satupun orang yang sudi memandangnya. Akhir yang sangat sepadan bagi mereka yang melupakan asal-usulnya dan berani menggigit tangan yang telah memberikan mereka kehidupan. Ya,